Oke, bertemu kembali bersama Ibu di pelajaran kita kimia kelas 12 semester 5 ini. Baiklah, hari ini kita akan melanjutkan pernyataan reaksi redoks seperti yang sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Reaksi redoks adalah suatu reaksi yang terdiri dari reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, reaksi redoks pada pertemuan sebelumnya sudah dikatakan bahwa dikatakan setara apabila jumlah muatan, jumlah atom, ruas kiri dan ruas kanannya adalah setara atau sama. Dan kemudian reaksi redoks juga dapat dilakukan dengan dua cara. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah melakukan penyetaraan reaksi redoks dengan cara setengah reaksi atau ion elektron. Kali ini kita akan menyetarakan persamaan reaksi redoks dengan metode yang satu lagi, yaitu metode penyetaraan reaksi redoks perubahan bilangan oksidasi atau PBO. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah mengamati tayangan video pembelajaran ini, maka siswa dapat melengkapi persamaan reaksi redoks dengan menggunakan cara perubahan bilangan oksidasi atau PBO dengan rasa ingin tahu. Baiklah, seperti juga metode setengah reaksi, maka cara perubahan bilangan oksidasi ini penyetarannya itu didasarkan atas pengertian bahwa jumlah pertambahan bilangan oksidasi dari reduktor harus sama dengan jumlah penurunan bilangan oksidasi dari oksidator. Oke, selanjutnya ada beberapa tahapan. Ya kan? Itu juga ada pada metode setengah reaksi. Untuk metode PBO ini bagaimana sih? Baiklah, kita akan langsung tahapan penyetaraan reaksi redoks untuk suasana asam. Yang pertama, tentukan unsur-unsur yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Kemudian setarakan. Jadi, karena ini adalah perubahan bilangan oksidasi, masing-masing kita harus kembali mengingat aturan-aturan penentuan bilangan oksidasi yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Tahap kedua, kita dapat menunjukkan perubahan total bilangan oksidasi baik untuk reduksi maupun oksidasi. Artinya di situ kita akan nampak di mana perubahannya yang naik dan perubahannya yang turun bilangan oksidasi tersebut. Oke, selanjutnya di tahap 3, kita dari perubahan itu akan menjadi seperti eliminasi juga kalau di setengah reaksi, maka kita kalikan perubahan bilangan oksidasi itu dengan bilangan bulat, sehingga kenaikannya menjadi sama. Seperti waktu kita menyelesaikan metode setengah reaksi itu dengan eliminasi, dengan mengalihkan angka atau bilangan bulat terkecil sehingga elektronnya seluruh ruas kanan dan ruas kiri menjadi sama. Oke, selanjutnya pada tahap keempat kita mengalihkan koefisien zat yang terlibat dalam reaksi dengan bilangan bulat. Itu ya, yang tadi bilangan seperti eliminasi ya. Kemudian tahap selanjutnya kembali baru kita setarakan atom O dengan menambahkan H2O pada ruas yang kekurangan atom O. Selanjutnya itu adalah jika suasana asam, maka kita akan setarakan atom H dengan menambahkan H+ pada ruas yang kekurangan atom H. Kalau suasana basah, setelah kita menambahkan H+, seperti biasa kita akan menambahkan OH- di jumlah yang sama pada kedua ruas sebanyak dengan jumlah ion H+ yang tadi sudah kita tambahkan. Selanjutnya, kalau dia ada H+, ada OH-, itu akan langsung kita menjadikan H2O. Ya, seperti ini langkah seperti metode setengah reaksi pada suasana basah. H2O di kanan, H2O di kiri, dilihat mana yang besar, maka itu akan saling berseberangan itu, maka kita akan saling menguranginya. Oke, langsung kita lihat contoh soal yang pertama. Oke, itu ada I- tambah MnO4 menjadi I2 tambah Mn2+, cara PBO dengan suasana asam. Yang pertama kali kita setarakan dulu I. Di soal pertama itu kan I-nya cuma 1, I yang di sebelahnya itu I2. Jadi sama seperti juga metode setengah reaksi, awalnya kita kalikan dulu dengan koefisien. Sehingga I-nya menjadi
sama, yaitu 2I, I2. Mn-nya sama ya, itu setarakan selain O kalau kita bilang di setengah reaksi ya. Oke, setelah itu kita lihat bilangan oksidasinya. Kalau seperti kemarin, I min dikali 2, min 2. MnO4 min. Nanti kita tentukan dengan menggunakan penentuan bilangan oksidasi pada pertemuan selanjutnya. Diingat lagi, O itu min 2 dikali 4, min 8. Dia harus sama dengan min 1 sesuai muatannya. Maka Mn-nya itu adalah plus 7. I2 itu 0 karena nggak ada muatannya. Mn2 plus itu plus 2. Karena dia kalau ion, muatannya, biloxnya sama dengan muatannya ya. Selanjutnya, kita lihat dari I sama I. Kita bikin semacam jembatan kayak gitu ya. Itu min 2 ke 0. Berarti dia naik 2. Naik itu ditandai dengan plus. Kalau plus 7 ke plus 2, berarti dia turun 5. Oke, dilihat dari garis bilangan kembali, diingat ya. Kalau dia plus 7 ke plus 2, itu berarti turun. Dia pokoknya dari kiri ke kanan, kiri ke kanan. Naik apa turun? Naik atau turun? Tidak mungkin dua-duanya turun atau dua-duanya naik. Pasti ada yang naik, ada yang turun, ada reduksi, ada yang oksidasi. Nah, dari angka yang tadi kita dapat 2 dan 5, maka punya I itu 2, kasih ke Mn. 5 punya Mn, kasih ke I. Berarti 5 di situ dikalikan 2. 2 di situ dikalikan 1 ya di depan Mn. Kalau tidak tertulis itu 1. Oke, hasilnya menjadi 10 I min tambah 2 MnO4, 5 I2, 2 Mn2 plus. Nah, di tahap 5 ini sama seperti kemarin. Lihat O. O-nya 8, berarti 8H2O. Ya. Kalau 8H2O artinya akan muncul 16H+. 16H+, langsung setelah ini adalah kita buktikan. Di sini nggak ada lagi elektron-elektron, tapi dia langsung selesai sampai tahap ini. Langsung kita buktikan di situ 10 I min berarti min 10, 2 MnO4 min berarti min 2 datang dari mana seperti kemarin ya, atas kali koefisiennya. 16H plus berarti plus dikali 16. Min 10, min 2, plus 16. Jawabannya plus 4. Sebelah kanan kita lihat 5I2 berarti 5 kali 0. 0. 2Mn2 plus berarti plus 4. 8H2O berarti 0. Oke, diingat kembali. Kalau tidak ada muatan plus atau minus di atasnya berarti dia 0. Berarti 0 plus 4, 0 jawabannya plus 4, selesai. Kenapa? Karena muatan di kiri sama dengan muatan di kanan. Kalau dibuktikan pun jumlah atom-atomnya itu udah sama. Kita ambil aja satu. H, berapa H-nya? 16, sebelah kiri. Tengok sebelah kanan, 8H2. Berarti dia juga 16. Oke, terbukti ini penyeteran reaksi PbO sudah selesai dalam suasana asam. Oke, selanjutnya. Untuk suasana basah, contoh soalnya Fe3 plus tambah Br min menjadi Fe2 plus tambah BrO3 min. Oke, kita lihat pertama kali Fe3 plus 3, Br min min 1, Fe2 plus 2, BrO3 min. Berarti min 2 dikali min 2 dikali 3 min 6, min 1 sama dengannya berarti Br itu plus 5. Tapi sebelum kita hitung-hitung ini kita harus setarakan koefisien. Kebetulan di sini semuanya Fe1, Br1, Fe1, Br1 kanan dan kiri dia sudah setara. Jadi bisa kita langsung hitung muatan, hitung bilangan oksidasinya. Oke, kita lihat di situ. Di tahap 2-nya, dari plus 3 ke plus 2. Oke, diingat, itu seperti jembatan seperti itu, kita mempertemukan antara Fe dengan Fe, Br dengan Br. Sebenarnya sama seperti waktu kita setengah reaksi ya. Cuma di sini kita nggak bikin sendiri-sendiri, tapi langsung dibuat jembatan. Plus 3 ke plus 2 berarti turun 1. Min 1 ke plus 5 berarti naik
6. Nah, dari sini kita kali silang. Punya si BR 6 kali kasih ke FE. 1 punya si FE kasih ke BR. Artinya 6 akan muncul di depan koefisiennya menjadi 6 FE dan 6 FE. Karena 1 berarti BRO3-nya tetap. Nah, seperti itu di tahap 3 dan 4. Di tahap 5 seperti biasa kembali lagi. Lihat O, yang ada O itu sebelah kanan, BRO3. Jadi kita tambahkan 3H2O. Ini kembali seperti juga di metode setengah reaksi. Kalau memang salah satu ruas sudah punya O, berarti nanti berapa kekurangan O, segitulah H2O yang akan kita tambahkan ya. Jangan mentang-mentang dia 3, terus dia 3. Enggak juga. Kadang-kadang soal ada O-nya, dia udah punya O. Jadi memang harus kita lihat berapa O di kiri, berapa O di kanan. Benar-benar harus kita teliti ya. Oke, selanjutnya, karena dia suasana basah, maka akan muncul itu 3H2O berarti 6H+ ya. 6H+ otomatis akan muncul 6OH- kanan dan kiri. Oke, selanjutnya 6H+ 6OH- akan menjadi 6H2O. 6H2O di kanan, kita lihat H2O di kiri ada 3. Maka H2O di kiri habis, maka 6H2O tinggal 3H2O. Selanjutnya yang tersisa itu berarti 6Fe2+ tambah Br- tambah 6OH- menjadi 6Fe2+ tambah BrO3- tambah 3H2O. Oke, kita buktikan. 6Fe3+ plus 18 Br- min 1, 6OH- min 6. Hasilnya plus 11. 6Fe2+ plus 12 BrO3- min 1. 3H2O berarti 3 kali 0 karena tidak ada muatan plus minus ya. Plus 12 kurang 1 tambah 0 berarti jawabannya plus 12 plus 11 juga. Berarti sama kanan dan kiri muatannya. Kalau kita lihat jumlah atomnya, lihat aja Fe-nya ada 6 di kiri, 6 di kanan, Br1, Br-nya sebelah kanan juga ada 1. 6O itu ada BrO3, berarti 3H2O, berarti 3, berarti jumlahnya juga 6O ya. Oke, selanjutnya kita dapat menyimpulkan dari penyetaraan reaksi redoks ini bahwa dengan cara PBO didasarkan pengertian bahwa jumlah pertambahan itu sama dengan jumlah penurunan Bilox dari reduktor dan oksidatornya. Selanjutnya, penyetaraan reaksi redoks itu ada 6 tahap, disesuaikan juga dengan suasana asam dan basahnya. Baiklah, ini selanjutnya akan ada soal seperti juga di setengah reaksi. Kalian selesaikan latihan soal ini dengan menggunakan PBO. Jadi bisa kita buktikan benar nggak jawaban kita kalau disesuaikan dengan cara setengah reaksi kemarin. Demikianlah, semoga bisa dipahami, kemudian bisa digunakan dalam pengerjaan soal-soal yang akan kalian temui, akan kalian terima pada materi penyetaraan reaksi redoks dengan cara perubahan bilangan oksidasi ini. Oke, terima kasih.